Selamat pagi, nama saya Tutut Zauzia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi bimbingan dan konseling LPTK Universitas Lampung dengan NIM PPG 24130617524. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 2 Martapura. Permisi Bu. Oh iya, Ciara, silakan duduk, Ciara. Ciara, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ciara. Bagaimana Ciara? Ada yang disampaikan? Ya, Ciara ingin konsultasi mengenai kedua Ciara. Baiklah Ciara, berhubung Ciara datang ke sini, Ciara datang kepada orang yang tepat. Untuk permasalahan, kesulitan atau kebingungan dalam memilih studi lanjut, Ibu sebagai guru BK atau konselor di sekolah akan memberikan Ciara kemudahan dalam berpikir. Karena apa? Tugasnya seorang konselor itu membantu siswanya untuk lebih memudahkan lagi dalam memilih suatu jurusan atau suatu bidang studi ya. Dalam bimbingan dan konseling yang perlu Ciara ketahui, yang paling pertama itu dalam bimbingan konseling ini ada beberapa asas yang harus Ciara ketahui. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang kedua keterbukaan, dan yang ketiga kesukarelaan. Asas kerahasiaan ini adalah sebuah bagaimana ya? Seperti ini. Ketika Ciara menyampaikan sesuatu kepada ibu, maka apa yang akan Ciara sampaikan tidak akan ibu sampaikan kepada orang lain, karena ini hanya antara Ciara dan ibu. Jadi apapun yang Ciara ceritakan pada hari ini adalah rahasia kita berdua. Kemudian keterbukaan. Keterbukaan itu dimana Ciara harus menceritakan semuanya tanpa ada rasa keraguan-raguan. Silakan Ciara ceritakan apa yang menjadi kebingungan Ciara. Kemudian tadi keterbukaan, kesukarelaan. Kesukarelaan, Ciara harus suka dan rela menceritakan apapun itu tanpa ada yang Ciara tutup-tutupi. Baik, sampai di sini sudah paham? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kebingungan Ciara seperti apa? Ibu, Ciara bingung harus memilih studi lanjut jurusan komunikasi atau keguruan. Karena orang tua Ciara lebih memudahkan memilih jurusan keguruan. Apakah Ciara menyukai dengan jurusan keguruan tersebut? Kalau dari ibu Ciara sebenarnya kurang Bu, karena Ciara lebih ingin memilih jurusan komunikasi. Karena Ciara merasa lebih nyaman dan memiliki keahlian dalam public speaking. Jadi Ciara merasa bahwa diri Ciara ini lebih menyukai public speaking, sehingga Ciara lebih memilih untuk melanjutkan ke bidang studi lanjutan ke komunikasi. Apakah ini sudah pernah Ciara sampaikan kepada orang tua Ciara? Belum Bu, karena Ciara takut orang tua Ciara marah kalau Ciara menyampaikan keinginan Ciara. Jadi Ciara takut untuk menyampaikan keinginan Ciara. Boleh Ibu sedikit bertanya kepada Ciara? Apakah orang tua Ciara termasuk orang tua yang mengekang anaknya? Tidak Bu, tapi lebih tegas Bu.
Kalau Lebih pilihannya tegas. itu ya harus ikut. Ciara pernah dimarah sama orang tua Ciara? Karena Kemudian kenapa orang tua Ciara lebih memilih untuk ke jurusan guru? karena orang tua Ciara, terutama ibu Ciara, itu adalah seorang guru. Seorang guru. Oh, jadi karena ibu Ciara seorang guru, akhirnya ibu Ciara menginginkan Ciara untuk menjadi guru. Terus selain dari ibu Ciara, apakah ayah Ciara juga menginginkan Ciara untuk menjadi guru? Iya, Bu. Iya. Sudah Ciara membicarakannya kepada ayah Ciara? Belum. Baik, seperti ini. Mungkin Ciara bisa menyampaikan kepada orang tua Ciara bahwa Ciara ingin ingin mengambil jurusan ke komunikasi. Bisa Ciara bicarakan secara baik-baik kepada orang tua Ciara. Supaya apa? Supaya Ciara bisa memberikan pemahaman kepada orang tua Ciara, atau Ciara bisa menjelaskan bagaimana jurusan komunikasi ini, apa ininya. Terus kalau seandainya orang tua Ciara tetap ingin Ciara menjadi seorang guru, Ciara keberatan tidak? Sedikit, Bu. Sedikit keberatan. Bukan dari hati Ciara. Bukan dari hati Ciara, makanya Ciara merasa keberatan. Kalau mengambil jurusan komunikasi tapi orang tua Ciara tidak merestui, bagaimana? Terpaksa Ciara harus mengikuti orang tua. Jadi Ciara bakal tetap mengikuti keinginan orang tua walaupun dengan berat hati, seperti itu. Oke, baik. Dalam bimbingan dan konseling ini, Ibu memiliki beberapa teknik yang mungkin nanti bisa kita kerjakan. Di sini teknik ini biasa digunakan ketika ada siswa yang merasa kesulitan dalam atau kebingungan dalam memilih jurusan, karena yang pertama karena dia ingin mengikuti keinginan orang tua, padahal dia pengennya ke jurusan lain. Jadi teknik ini adalah teknik kursi kosong, di mana pada teknik kursi kosong ini Ciara bisa mencari gambaran terhadap keinginan orang tua Ciara. Ketika Ciara menanyakan sesuatu kepada orang tua Ciara, apa akibat yang akan terjadi, seperti itu. Bisa nanti Ciara akan berperan sebagai orang tua Ciara dan Ciara akan berperan sebagai Ciara sendiri. Jadi di situ Ibu akan membawa Ciara kepada apa yang akan terjadi ke depannya, seperti itu. Apa yang akan dibicarakan oleh orang tuamu, apa yang akan disampaikan oleh orang tuamu, seperti itu ya. Nah, boleh Ciara lihat di sebelah kiri Ibu. Di sebelah kiri Ibu ini ada 2 kursi kosong. 2 kursi kosong inilah yang akan kita jadikan sebagai teknik kursi kosong, di mana kursi yang sebelah kiri itu merupakan kursi top door dalam bahasa bimbingan dan konseling. Kemudian untuk kursi yang sebelah kanan ini adalah underdog, di mana top dog itu merupakan kursi yang akan berperan sebagai orang tuamu. Nah, di situ nanti kamu bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh
orang tuamu ketika kamu menyampaikan terkait dengan studi yang pengen kamu ambil, pengen kamu pilih. Kemudian yang underdog ini nanti adalah porsi sebagai dirimu sendiri, di mana nanti kamu akan bercakap antara kamu dan orang tuamu. Mungkin kamu bisa langsung ke sana, kita langsung praktek saja ya. Boleh? Silakan Ciara. Jadi orang tua ya? Iya, jadi orang tua dulu. Oke, silakan duduk. Nah, biasanya Ciara kalau ngobrol sama orang tuanya di mana? Di rumah. Di rumah, di ruang tamu. Di ruang tamu. Oke, boleh. Ini Ciara silakan duduk di situ. Ciara akan menggambarkan menjadi orang tua yang sedang memberikan peran orang tua terhadap anaknya. Silakan. Suaranya agak ini ya, dilantangkan ya. Nah, kamu kan sebentar lagi lulus SMA. Mama pengen nanti kamu studi lanjut masuk ke jurusan keguruan ya. Cara ya. Iya. Sudah, boleh Ciara duduk di kursi underdog-nya. Tapi Ma, Ciara pengennya masuk ke jurusan komunikasi karena Ciara ingin mengembangkan keahlian public speaking Ciara. Nak, Mama tahu yang terbaik untuk kamu. Mama sudah memikirkan ini dari lama. Mama ingin yang terbaik untuk kamu. Mama juga ingin kamu menjadi seperti Mama dan meneruskan profesi Mama. Baik Ma, kalau itu keinginan Mama, Ciara akan mendaftar ke jurusan keguruan. Oke, silakan Ciara, boleh kembali lagi sini. Oke, setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, mungkin Ciara sudah mendapatkan gambaran apa yang akan disampaikan orang tua Ciara ketika Ciara memberitahukan kepada orang tua Ciara bahwa Ciara ingin mengambil jurusan komunikasi. Jadi dari yang percakapan tadi, menurut Ciara, ketika Ciara membicarakannya kepada orang tua Ciara bakal setuju tidak dengan apa ya? Dengan sikap mereka yang selama ini kepada Ciara itu seperti apa, dengan tegasnya, dengan ini, dengan apa? Dengan pilihan mereka, pokoknya mereka tetap kekeh untuk Ciara mengambil komunikasi atau Ciara mengambil keguruan. Ciara akan mengambil keguruan. Walaupun dengan berat hati. Jadi begini, kalau seandainya Ciara mengambil jurusan komunikasi dan orang tua Ciara tidak menyetujui, nanti kira-kira Ciara sanggup tidak kalau seandainya Ciara membiayai kuliah Ciara sendiri? Tidak. Terus kalau Ciara mengambil keguruan tapi dengan berat hati, bagaimana? Karena kan kita melihat bahwa untuk mengambil jurusan keguruan itu Ciara terpaksa, karena itu adalah keinginan orang tua Ciara. Jadi seperti apa? Mungkin lama-kelamaan bakal menjadi biasa, menjadi jalan senang hati menjalankannya. Jadi Ciara bakal merasa bahwa Ciara akan terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Ciara bisa dengan berlapang dada, begitu ya. Jadi Ciara menerima apa yang sudah dipilihkan oleh orang tua Ciara. Terus jikalau Ciara memilih jurusan keguruan,
Ciara akan mengambil jurusan apa? Mungkin jurusan Informatika. Boleh Ibu sedikit tahu kira-kira kalau Ciara mengambil jurusan informatika, kenapa Ciara lebih memilih jurusan informatika? karena Ciara bisa mengaplikasikan komputer gitu, ada keahlian sedikit. Jadi Ciara menyukai ya, lebih menyukai untuk mengambil jurusan itu karena Ciara merasa bahwa Ciara sedikit mempunyai kemampuan atau kesukaan dalam menggunakan komputer. Ada komputer di rumah? Ada. Ya. Mungkin Ciara boleh dipikirkan kembali karena keputusan ini bisa Ciara pikirkan lagi. Jadi kira-kira Ciara bisa tidak sepulang sekolah ini untuk membicarakannya kepada orang tua Ciara? Berani? Berani? Ya. Jika Ciara berani membicarakannya kepada orang tuanya, Ciara siap menerima semua resikonya? Siap. Andai kata ternyata orang tua Ciara tetap akan meminta Ciara untuk mengambil ke jurusan keguruan, Ciara siap? Siap. Siap. Baiklah kalau seperti itu. Nanti sepulang sekolah ini apa yang harus Ciara katakan? Ciara akan menerima apa permintaan dari orang tua Ciara dengan masuk ke jurusan kemudian Terus setelah itu apa yang akan Ciara lakukan? Ciara akan lebih mencari tahu universitas mana yang bisa Ciara daftar untuk masuk ke jurusan keguruan yang terbaik agar Ciara bisa menjadi guru yang terbaik. Baiklah, begini ya Ciara. Sebenarnya semua pilihan itu akan kembali lagi kepada Ibu sebagai guru BK hanya bisa memberikan gambaran bagaimana ke depannya. Semua pilihan itu akan kembali pada Ciara. Jadi Ciara bisa memikirkan kembali apa yang harus Ciara lakukan. Ciara bisa membicarakannya dengan orang tua Ciara secara baik-baik. Mungkin dari ayah atau ibu Ciara siapa yang paling keras? Jadi untuk kedua orang ini yang lebih menginginkan Ciara untuk menjadi seorang guru siapa? Atau kedua-duanya yang kepengen Ciara menjadi seorang guru ini, kedua-duanya atau salah satu dari orang tua Ciara? Dua-duanya. Jadi agak berat ya kalau Ciara ingin menentang mereka ya. Tapi kembali lagi, ini kan untuk masa depan Ciara. Untuk masa depan Ciara, ya orang tua itu memang tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya salah jurusan atau tidak ingin anaknya sukses. Semua orang tua ini menginginkan untuk kesuksesan anaknya. Akan tetapi kembali lagi, sesuatu yang dikerjakan dengan terpaksa itu biasanya hasilnya kurang memuaskan. Karena apa? Karena kita tidak sepenuh hati, ya kan? Karena kita tidak sepenuh hati. Tapi kembali lagi, apabila kita sudah bisa menerima semuanya dengan berlapang dada, mungkin ya Ciara bisa mempelajari lebih mendalam lagi terkait keguruan apabila memang tetap
tidak bisa dipaksakan. Kemudian namanya seorang anak untuk berbicara kepada orang tua itu memang takut ya. Mungkin nanti Ciara bisa perlahan-lahan membicarakannya kepada orang tua Ciara. Tadi kan Ciara menyampaikan sepulang sekolah ini Ciara akan berbicara kepada orang tua Ciara kan. Nah, mungkin seperti ini. Kalau andai kata Ciara setelah pulang sekolah ini nanti tidak bisa membicarakan kepada orang tua Ciara, mungkin bisa dibicarakan secara perlahan. Ciara sampaikan kepada orang tua Ciara bahwa Ciara ingin mengambil jurusan komunikasi karena Ciara mempunyai bakat dalam bidang public speaking. Jadi supaya apa? Supaya komunikasi antara anak dan orang tua ini bisa terjalin dengan baik. Ciara sebagai anak juga harus berbicara kepada orang tua agar orang tua dapat mengetahui apa keinginan anaknya. Tapi tidak bisa memaksakan. Boleh Ciara diskusikan secara mendalam bagaimana. Karena kembali lagi, karena orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya. Ini nanti setelah pertemuan yang ini mungkin ibu akan membuat jadwal untuk Ciara, jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Karena apa? Ibu rasa untuk pertemuan kali ini Ciara juga masih ingin berbicara dulu kan kepada orang tuanya. Tapi sejauh apa yang telah kita perbincangkan, setelah kita bicarakan dan setelah kita diskusikan, bagaimana perasaan Ciara? Tenang dan bisa memberikan ini jalan yang lain. Kalau memang Ciara tidak dibolehkan masuk ke jurusan komunikasi. Jadi lebih ini ya, lebih bisa terbuka lagi ya apa yang kira-kira bisa Ciara bicarakan kepada orang tua Ciara. Karena dari kursi kosong itu tadi Ciara sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Ciara bicarakan dan apa kira-kira yang akan mereka sampaikan kepada Ciara ya. Oke. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Ciara dapat menyampaikan kepada orang tua Ciara tanpa rasa takut. Jadi setelah ini bisa Ciara diskusikan kepada orang tua Ciara bahwa Ciara akan mengambil studi komunikasi bagaimana. Apapun yang terjadi, semua itu pilihan itu ada pada Ciara. Nanti Ciara boleh mengikuti keinginan orang tua atau gimana, karena setelah ada obrolan kepada orang tua nanti bisa dilihat ya seperti apa kelanjutannya ya. Terus untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan kita jadwalkan. Ciara sanggupnya untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan bisa. Untuk minggu depan kita atur lagi jadwal kita. Ini hari apa? Hari Kamis. Ini hari Kamis. Berarti nanti kita ketemu lagi di hari Kamis tanggal 23 ya. Kita ketemu lagi. Kita akan membahas terkait bagaimana kelanjutannya setelah Ciara membicarakan kepada orang tua Ciara ya. Apapun keputusannya Ibu harapkan kepada Ciara harus
eh, bisa dengan baik memilih, karena mengingat sekarang waktunya sudah sangat dekat, sudah sangat mepet sekali. Jadi bagaimana cara dengan benar-benar memilih jurusan apa yang ingin Ciara ambil. Jangan sampai apa yang sudah Ciara ambil ini akan menjadi penyesalan bagi Ciara. Jadi apapun nanti yang sudah Ciara pilih, Ciara harus menerima semua resikonya. Ya, resiko apapun yang akan terjadi pada Ciara harus menerima. Jadi kita dalam memilih suatu pilihan itu seperti apa yang dikatakan orang lain, menyesal itu belakangan. Penyesalan itu akan datang di belakang. Akan tetapi apapun yang akan terjadi itu harus kita jalani. Apa yang kita pilih akan menjadi resiko kita. Makanya dari itu kita harus benar-benar memilih, jangan sampai apa yang kita pilih ini menjadi penyesalan untuk kita. Jadi harus benar-benar selektif. Ciara harus berani berbicara kepada orang tua, karena ibu tidak mau, karena tekanan orang tua ingin menjadi guru. Karena orang tuanya guru, anak saya harus melanjutkan profesi sebagai guru. Nah, nanti mungkin sekarang Ciara menerima karena Ciara dalam kondisi tertekan dan terpaksa. Makanya orang tua Ciara tetap memaksakan Ciara untuk mengambil jurusan keguruan. Tapi dengan adanya diskusi dengan orang tua, dengan adanya pembicaraan kepada orang tua, mungkin saja nanti orang tua Ciara bisa lebih terbuka untuk Ciara. Entah nanti mereka menginginkan Ciara untuk mengambil jurusan komunikasi, atau mereka tetap pada pilihan mereka. Karena kita seorang anak itu memang tugas kita berbakti kepada orang tua. Tapi kembali lagi, jika ini bisa didiskusikan kepada orang tua, mungkin nanti orang tua akan lebih sedikit terbuka dan mempertimbangkan. Karena menurut ibu ya memang semuanya baik. Tapi kamu tidak boleh berputus asa jika memang nanti pilihanmu ada pada jurusan keguruan, karena semuanya akan balik ke kamu. Jadi baik buruknya nanti jangan sampai ada penyesalan. Ya, Ciara ya. Mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini, ibu mengucapkan terima kasih kepada Ciara karena Ciara sudah menjadi siswa yang hebat, siswa yang terampil, dan siswa yang berani. Untuk Ciara sudah datang ke sini, Ciara datang kepada orang yang tepat. Ibu hanya bisa mendoakan semoga apa yang menjadi cita-cita Ciara bisa tercapai. Semoga jalannya dipermudah. Pesan ibu, jangan pernah takut untuk mencoba, teruslah semangat ya. Setelah pulang sekolah nanti, Ciara silakan menemui orang tua Ciara, berbicara. Jika seperti tadi yang Ciara sampaikan, biasa ngobrol di ruang tamu, silakan nanti ngobrol di ruang tamu. Mungkin nanti Ciara bisa memilih pada saat orang tua Ciara lagi santai, sudah tidak capek lagi. Nah, di situ Ciara bisa berbicara kepada orang tua Ciara. Perlahan-lahan saja untuk membicarakannya kepada orang tua, tidak usah terlalu memaksakan ya. Pokoknya Ciara lihat kondisi mereka itu sedang baik-baik saja atau tidak. Kalau memang Ciara lebih nyaman ngobrol kepada ayah Ciara, boleh dibicarakan kepada ayah Ciara. Mungkin nanti ayah Ciara bisa menyampaikan kepada ibu Ciara, atau Ciara bisa menyampaikan kepada ibu kalau memang lebih nyaman ngobrol sama ibu Ciara. Atau boleh lebih baiknya lagi langsung kepada keduanya. Ya, nanti bisa disampaikan kepada mereka. Silakan Ciara ceritakan keluh kesah Ciara
ya. Nah, jadi minggu depan di hari Kamis tanggal 23 kita akan bertemu lagi ya untuk kelanjutan dari konseling ini. Nanti Ciara boleh temuin ibu ya di minggu depan itu seperti jam sekarang ya. Silakan nanti kamu kalau memang ini boleh izin nanti ke guru yang mengajar di kelas ya. Semoga pilihan Ciara adalah benar-benar pilihan dari hati Ciara tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan Ciara. Setidaknya Ciara sudah punya kebingungan lagi dan bisa memikirkan dan mempertimbangkan apa yang akan Ciara pilih. Iya, baik. Habis ini Ciara pelajarannya siapa? Pelajarannya Pak Iwan. Pak Iwannya ada? Ada. Oke, silakan Ciara kembali ke kelas ya. Boleh kembali ke kelas, belajar yang rajin. Ibu berharap prestasi Ciara lebih meningkat lagi ya di semester ini karena Ciara dapat melanjutkan ke studi lanjut yang Ciara inginkan ya. Ibu titip salam untuk orang tua Ciara ya. Pokoknya Ciara jangan pernah segan atau sungkan untuk menceritakan apapun permasalahan yang terjadi. Karena kembali lagi dalam bimbingan dan konseling itu ada asas kerahasiaan. Apapun yang Ciara ceritakan maka itu akan menjadi rahasia kita berdua. Oke, boleh kembali